Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama di pagi hari ini, sehingga kita tetap berada di atas agama yang hak Islam dan juga terus mempertahankan iman dan juga istiqamah, serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang banyak Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kita bisa berthalabul ilmi di pagi hari ini. Salawat dan juga iringan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, karena telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Ayat ini memberikan faedah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita soal umur. Artinya kalau kita bicara soal umur berarti kita bicara soal waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya selalu bersumpah dengan waktu. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadduha wal laili idza saja." Demi waktu duha dan demi malam apabila sudah menutupi siang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wal asri innal insana lafi khusr." Demi waktu asar. Ada yang mengatakan demi waktu di mana manusia berjalan di situ. Sesungguhnya manusia itu sungguh berada di atas kerugian. Dan Allah juga mengatakan wal fajri wa layalin ashri. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila sudah menutup dan demi siang apabila telah terang benderang. Dan begitulah Al-Quran di banyak ayatnya bersumpah dengan waktu. Ya, karena waktu ini sesuatu yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat pada zaman dahulu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kemudian juga di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun generasi setelahnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan juga para ulama, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum.
sebaik-baik generasi adalah di waktu aku berada dan para sahabatku. Kemudian setelahnya para tabi'in. Kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Yang diikuti oleh para ulama sebagai pewaris para nabi. Kita tahu bahwa hari yang mereka jalani sama dengan hari yang kita jalani. Malam yang mereka lalui juga sama dengan malam yang kita lalui. Baik menitnya, jamnya, harinya, pekannya, bulannya, tahunnya, semua sama, tidak ada yang berbeda. Tapi kenapa kemudian waktu-waktu yang mereka jalani jauh lebih berkah dibandingkan waktu yang kita jalani? Karena jawabannya satu. Mereka tahu bagaimana cara menghargai waktu. Dan kita selalu melalaikan waktu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia akan kembali ke hadapannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan semua perbuatan kita selama di dunia. Ingat, di sana ada akhirat kecil. Dan di sana ada akhirat besar. Akhirat kecil yang dimaksud adalah alam kubur. Dan akhirat besar adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kelak apabila alam semesta ini dikiamatkan dan kita dikumpulkan di hadapan Allah di padang mahsyar. Ada 7 soalan yang semua bicara tentang waktu. Herannya 7 soalan ini sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya beritakan kepada kita. Dan secara logika kalau seandainya Anda punya murid, kemudian Anda bocorkan soalan-soalan itu, kemudian Anda berikan waktu untuk mencari jawabannya, rata-rata jawaban itu pasti tidak akan meleset. Karena mereka sudah tahu apa pertanyaannya, sehingga mereka dituntut dengan jawabannya. Apalagi mencari jawabannya itu diberikan waktu yang lama. Tentu hasilnya pun akan memuaskan. Tapi masalahnya, soalan-soalan yang sudah diketahui apa soalannya, rupanya banyak manusia yang tidak mau tahu dengan jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 soalan yang akan Anda hadapi di kuburan dan 4 soalan yang akan Anda hadapi di padang mahsyar. Apa itu? Yang pertama, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Wa ma nabiyuka, dan siapa nabi? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Ini 3 soalan akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita berada dalam kuburan kita. Dan 3-tiganya bicara tentang waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kita, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Bukankah kita sudah diberikan waktu oleh Allah Azza wa Jalla untuk berusaha mengenal siapa Rabb kita? Ketika kemudian soalannya, wa ma nabiyuk? Siapa nabimu? Bukankah kita juga sudah diberikan waktu untuk mempelajari siapa nabi kita, mencintainya, mencontohnya? Begitu juga soalan, wa ma dinuk? Apa agamamu? Bukankah Allah sudah memberikan waktu untuk mempelajari agama ini? Lalu kemana waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita gunakan untuk mempelajari, mengenal siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, agama kita? Ataukah sebaliknya kita lupakan soalan-soalan ini?
Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, apabila diingatkan tentang persoalan kubur, maka dia akan menangis. Ketika ditanya, wa mayubkika ya Utsman, apa yang membuat Anda menangis wahai Utsman? Maka Utsman mengatakan, waihakum, celaka kalian. Sesungguhnya kubur ini bisa jadi lubang menuju lubang-lubang neraka, atau bisa menjadi taman dari taman-taman sorga. Kalau seseorang selamat di kuburan, maka dipastikan dia selamat di akhirat. Tapi kalau dia tidak selamat di kuburan, maka dia tidak mungkin selamat di akhirat. Maka gunakan waktu-waktu selama kita hidup ini untuk mempelajari siapa Tuhan kita, bagaimana cara menyembahnya, bagaimana cara mendekatkan diri kita kepadanya, dan bagaimana cara meraih ridho-ridhonya. Mengenal siapa Nabi kita, supaya kita bisa lebih mencintainya dan mengikutinya, dan berusaha untuk dekat dengan dia, dan berusaha mempelajari agama kita supaya kita benar di dalam berkeyakinan, beribadah, bermuamalah, sehingga kita tidak salah langkah selama kita berada di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia sudah sampai di padang mahsyar, maka di sana ada 4 soalan lagi yang semua bicara soal waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'." Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, tentang umurnya, kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya, kemana dilampiaskan. Wa an ilmihi fima amila fi, tentang ilmunya sudahkah ia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya dari mana dan kemana kau belanjakan. Umur adalah waktu, masa muda juga waktu. Mencari ilmu dan mengamalkannya pun butuh waktu. Mencari harta dan membelanjakannya pun butuh waktu. Semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala samakan jumlah pertanyaan dengan jumlah hari. Jumlah hari dalam sepekanlah 7. Dan soalan pun akan diberikan kepada kita dengan 7 soalan. Seolah-olah tiada hari tanpa kita mencari, atau seolah-olah tiada hari kecuali kita harus mencari jawabannya. Tentang siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, apa agama kita, bagaimana kita habiskan masa usia kita, masa muda kita, tentang ilmu kita, tentang harta kita. Itu yang harus dipahami setiap muslim dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang mau merenung sedikit, dahulu Allah Subhanahu wa taala berikan usia manusia itu panjang-panjang. Umat Nuh bisa sampai 1000 tahun lebih. Dan umat-umat sebelum kita. Tapi umat Islam Allah Subhanahu wa taala batasi umurnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit yang melewati itu. Ya, memang ada yang melewati daripada 70 tahun. Tetapi jarang yang lebih 100 tahun. Rata-rata semua sudah meninggal. Karena usia umat ini terkadang disesuaikan dengan usia nabinya. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala
sudah menganugerahkan keberkahan waktu kepada umat yang terakhir ini. Umat Islam. Walaupun diberikan usia yang pendek-pendek, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan keberkahan kepada umat ini. Yang Allah tidak berikan keberkahan ini kepada umat-umat sebelumnya. Walaupun secara logika, umat dulu panjang-panjang, secara otomatis juga memerlukan, secara otomatis juga, tentunya juga ada peluang untuk memperbanyak amalan dan membawa pahala besar. Tapi umat yang umurnya pendek, tentu akan sedikit dia beramal dan sedikit pula pahala yang dibawanya. Itu logika kalau kita bicara. Tapi rupanya tidak. Allah telah berkahi umat ini. Di mana ada satu amalan, Allah berikan satu pahala. Satu amalan, Allah berikan 10 pahala. Satu amalan, Allah berikan 100 pahala. Bahkan satu amalan Allah berikan 700 kali lipat pahala. Bahkan ada satu amalan itu yang tidak terhingga pahalanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, "Idza ahsana ahadukum islamahu, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin." Apabila Islamnya salah seorang di antara kalian semakin baik, maka setiap kebaikan yang dikerjakannya akan dicatat baginya 10 kali lipat pahala sampai 700 kali lipat pahala. Subhanallah. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Dan setiap keburukan yang diamalkannya cukup dicatat setiap satu keburukan satu dosa. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Kullu amal ibni Adam yudha'af lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin." Setiap amalan Adam itu akan dilipat gandakan padanya. Di mana satu kebaikan terkadang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan sampai kepada 700 kali lipat kebaikan. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang akan dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Dan Allah mengatakan, "Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dan kami akan penuhi pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada umat ini amalan-amalan yang luar biasa. Ada satu amalan 1 pahala, ada satu amalan 10 pahala, ada satu amalan 100 pahala, ada satu amalan 700 kali lipat pahala, bahkan ada satu amalan itu tanpa batas pahalanya. Apakah setelah ini Anda akan menyanyiakan waktu? Tidak ada alasan seseorang itu menyanyiakan waktu. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan waktu-waktu dan juga tempat-tempat kalau orang beramal di situ dilipat gandakan pahalanya. Ketika Anda tidak bisa melakukan amalan di siang hari, Anda bisa melakukan di malam hari. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah utamakan beberapa waktu dengan amalan-amalan tertentu yang berpahala dengan pahala yang tinggi. Nabi SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikumul malaika. Malaikatu bil laili wa malaikatu bin nahar." Allah sudah tugaskan masing-masing para malaikat untuk turun ke bumi. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan mencatat kebaikan di malam hari. Ada pula malaikat-malaikat yang ditugaskan mencatat
kebaikan di siang hari. Subhanallah, dua malaikat tidak bertemu. Dan dua-duanya mencatat amalan kebaikan kita. Pertemuannya kata Nabi SAW di dua salat. Salat asar dan salat subuh. Apabila dua malaikat ini kemudian naik ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada dua malaikat ini, ma taraktum ibadi, apa yang kau tinggalkan kepada hamba-hamba? Maka malaikat-malaikat ini mengatakan, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Ya Rabb, kami datang kepada mereka, mereka sedang salat, dan kami tinggalkan pun mereka sedang salat. Jadi tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menjaga waktunya. Karena kalau Anda luput kebaikan di malam hari, ada kebaikan di siang hari. Kalau Anda luput kebaikan di siang hari, ada kebaikan di malam hari. Bukankah Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam akhir turun dia ke bumi, kemudian mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Anda bisa berdiri tahajud tengah malam, qiraatul Quran, salat witir, berzikir, tafakkur. Kalau seandainya Anda luput di malam hari, ada amalan di siang hari. Anda bisa duha, yang itu 2 rakaat yang bisa mewakilkan seluruh sedekah persendian badan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menghalangi Anda untuk tidak menjaga waktu? Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena keadilannya, ada amalan-amalan itu berpahala tinggi tanpa harus kita beramal. Saya ulangi, ada amalan-amalan tanpa harus bergerak, tanpa harus mengeluarkan biaya, tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa harus bergerak dan berjalan kemana. Ada amalan itu yang bernilai pahala besar. Apa itu? Niat. Cukup dengan niat saja. Lihat, Nabi SAW mengatakan, ad-dunya li arba'ati nafar. Dunia ini Allah peruntukkan untuk 4 manusia. 1, Allah berikan ilmu dan juga harta. Dengan ilmunya dia belanjakan harta itu sehingga dia menjadi orang mulia di hadapan Allah. Yang kedua, Allah berikan ilmu tapi Allah tidak berikan harta. Tapi dengan ilmunya dia bercita-cita, kalau aku punya harta yang sama, aku pun akan melakukan hal yang sama. Maka orang kedua dengan orang yang pertama pahalanya sama. Yang ketiga, orang yang diberikan harta tapi tak diberikan ilmu. Karena tak punya ilmu, dia pun membelanjakan harta sesuka hatinya, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia seburuk-buruk manusia yang tidak tahu syukur akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, orang tak punya harta, tak punya ilmu, tapi bercita-cita kalau punya harta ingin seperti orang yang ketiga. Maka dia dengan orang yang ketiga sama dosanya. Lihat, cukup dengan niat saja. Kita sama dengan orang yang melakukan amalan saleh. Kalau Anda punya tetangga, kaya, bisa haji, umroh bolak-balik, Anda tinggal katakan, ya Allah, kalau aku punya harta yang sama dengan dia, aku pun sama ingin haji, ingin umroh, maka pahala Anda dengan dia sama. Lalu, apalagi yang menghalangi Anda untuk tidak memanfaatkan waktu? Apakah dengan niat saja Anda tidak bisa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada amalan itu yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal.
apabila kita bisa meletakkan di tempatnya. Seperti seorang ibu dan ayah mendidik anak dengan cara yang baik sehingga anak itu menjadi soleh dan soleha. Kemudian ayah ibunya sudah meninggal, anak ini terus mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Atau seseorang yang meletakkan harta kemudian diwakafkan. Kemudian Anda meninggal, wakaf itu terus mengalir, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun Anda sudah meninggal tanpa ada amalan. Lalu apa lagi? Tidak ada alasan Anda untuk tidak memanfaatkan waktu. Karena Allah sudah permudah semuanya. Di sana ada amalan hati, di sana ada amalan badan, di sana ada amalan waktu, di sana ada amalan tempat. Banyak amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita dengan berbagai macam pahala yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itulah maka seorang muslim yang cerdas, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas itu orang yang senantiasa introspeksi diri dan mempersiapkan untuk setelah kematiannya. Lihat para ulama salaf dulu. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu luar biasa. Abu Yusuf, tilmid Abi Hanifah, ketika dihabarkan kepadanya putranya meninggal dunia, Abu Yusuf mengatakan kepada orang-orang, wakilkan akan penguburan putraku. Aku tidak bisa hadir di penguburan putraku. Kenapa? Karena aku takut kalau seandainya aku hadir di penguburan putraku itu, terluputkan daras pelajaran bersama Abi Hanifah. Sampai meninggalkan, menguburkan putranya, dan diwakilkan kepada orang karena takut ketinggalan pelajaran Abi Hanifah. Kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, atau dikenal dengan Taqiyuddin, yang mengarang kitab Multaqa yang kemudian disyarah oleh Syaukani menjadi Nail Autar. Saking tidak mau hilang waktu pada dirinya, ketika dia masuk kamar mandi buang hajat, maka dia akan menyuruh orang untuk membacakan hadis dan dia mendengarkan di kamar mandi. Karena takut kalau seandainya luput satu detik pun dari kebaikan padanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bagaimana dihabiskan malam-malamnya untuk qiyamul lail dan juga menulis, antara qiyamul lail dan menulis. Dan itu juga sama yang dilakukan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia jadikan malam itu menjadi 3 bagian. Sepertiganya untuk menulis, sepertiganya untuk qiyamul lail, dan sepertiganya untuk istirahat. Begitulah para ulama dulu. Mereka tahu waktu ini sangat berharga. Sehingga mereka tidak mungkin menyanyiakan harta, menyanyiakan waktu ini dengan sengaja. Bahkan saking berharganya bagi mereka sebuah waktu. Di antara mereka banyak ulama-ulama yang tidak menikah karena takut disibukkan dengan keluarganya. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak menikah. Imam Nawawi tidak menikah. Imam At-Tabari tidak menikah. Karena dikhawatirkan menyibukkan ibadah, talabul ilmi, jihad, menulis, berdakwah, dan begitu seterusnya. Ya, mereka adalah umat yang paham dengan waktu. Tapi kita umat yang tidak paham dengan waktu. Ingat, waktu ini sesuatu yang diamanahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak menjaganya, maka waktu akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kelalaian kita di dunia. Tapi kalau Anda bisa menjaga waktu, maka Anda bisa berhujah dengan waktu. Wa Anda sudah menggunakan waktu ini sebaik mungkin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu ini akan terus berjalan. Dan tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sampai mengatakan, Ya ibna Adam, innaka antal ayyam.
Wahai anak Adam, engkau ini hanya kumpulan waktu-waktu hari-hari saja. Apabila hilang satu hari dari Anda, maka hilang satu usia dari Anda. Artinya, waktu akan terus berjalan. Ketika waktu ini berjalan, maka semakin pendek pula usia kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika semakin pendek usia kita, artinya perjumpaan kita dengan Allah semakin dekat. Ketika semakin dekat, pertanggungjawaban pun semakin tampak. Pertanyaannya, sudahkah Anda siapkan segalanya untuk memudahkan hisab kita di hadapan Allah? Ataukah kita justru berleha-leha? Ingatlah ucapan Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, ahsin fima baki yughfar laka fima madha. Perbaiki yang sekarang, maka Allah akan ampuni yang telah lalu dari dosamu. Wa in asa'ta fima baki ukhida fima madha wa fima baki. Tapi kalau engkau berbuat buruk kepada apa yang tersisa hari ini, boleh jadi Allah akan mengadab dosa yang telah Anda lakukan dan dosa yang sedang Anda lakukan. Oleh karena itulah maka hargai sebuah waktu. Karena waktu ini akan terus berjalan. Pertanggungjawaban kita akan semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang bisa memperbaiki waktunya, membekali dirinya untuk kehidupan setelah kematiannya, karena dia tahu bahwa dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, dan saya kembalikan ke moderator. Fal yatafaddal mashkur. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak, Ustaz, untuk ilmu din al-Islam yang sangat berfaedah sekali bagi kita semua, kaum muslimin dan muslimah, sahabat pendengar Radio Hang FM Batam, dan juga sahabat pemerhati dakwah Hang TV dimanapun Anda semua berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah kita simak kajian Islam ilmiah barokah pagi bersama Radio Hang FM Batam. Dan pada pagi hari ini kita mendengarkan pelajaran ilmu Islam oleh guru kita semua, Ustaz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan bertanya jawab dalam sisa waktu ini. Silakan kaum muslim dan muslimah, sahabat dimanapun Anda semua berada. Kami menyapa Anda, kami mengajak sahabat dimanapun Anda semua berada. Mari ikut serta dengan kami pada pagi hari ini. Silakan kaum muslim dan muslimah dapat menyisipkan pertanyaan berkenaan dengan penyampaian oleh Al-Ustaz tadinya pada nomor 08117006 106 maupun pada nomor 081803106106. Silakan kirimkan saja pertanyaan maupun soal sebanyak-banyaknya, dan insya Allah akan kita bawakan pada taklim yang sedang berlangsung pada pagi hari ini. Dan kalaupun tidak sempat terbawakan pada taklim yang sedang berlangsung, maka insya Allah pertanyaan akan dibawakan pada majelis taklim kita di siang hari pada pukul 1 siang di Radio Hang FM Batam Pula dan juga Ibu TV, yaitu majelis taklim Anda tanya kami jawab. Pada hari Rabu insya Allah kita semua juga akan mendengarkan bimbingan ilmu Islam oleh guru kita Ustaz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala. Dan pada pagi hari ini ada pertanyaan Ustaz dari Bapak Kino, ya, di Batam Kota. Pertanyaan dari Bapak Kino di Batam Kota. Ustadz, mohon nasihatnya ketika seorang kepala keluarga, suaminya ataupun ayah yang sedang susah payah, Ustadz, dalam membimbing keluarga utamanya, semisal istri, anak yang tinggal serumah, yang mana beliau-beliau ini memang tidak paham agama sama sekali, Ustadz. Bahkan istrinya tadi itu seorang mu'alaf. Bagaimana ya Ustaz biar istiqomah dalam mendidik keluarga tadi, apalagi baik istri ataupun anak tadi seperti biasa saja dalam belajar agama. Selama ini yang bisa dilakukan oleh suami tadi hanya sabar dan diam saja. Bagaimana ya Ustaz dalam keadaan demikian? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'du. Seorang kepala rumah tangga, Anda akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keluarga yang Anda bina. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin,
dan setiap kalian akan ditanya soal kepemimpinan kalian. Seorang kepala rumah tangga tidak bisa hanya sekedar diam, memandang dan melihat, tetapi harus berusaha untuk bergerak, mengarahkan, membina, dan menasihati keluarga. Ingat sabda Nabi SAW, di antara 3 orang yang akan dilaknat, salah satunya adalah dayus. Dayus ini artinya kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan ketika keluarganya tidak ada keinginan untuk mengamalkan agama. Dia bahkan cenderung maksiat. Dan Anda sebagai kepala keluarga mendiamkannya. Maka Anda dayus, orang yang dilaknat. Maka sebaiknya, kalau memang sama-sama tidak memiliki ilmu, bukankah sekarang Allah mudahkan dengan adanya majelis-majelis ta'lim? Anda bawalah satu keluarga untuk mengaji. Kalaupun memang tidak sempat, arahkan mereka lewat media-media yang sudah ada. Seperti ini kan media dakwah. Anda bisa dengarkan. Kemudian berkomitmen untuk sama-sama mendengarkan nasihat ustadz-ustadz, tokoh-tokoh, para kiai, dan berkomitmen untuk supaya satu keluarga ini bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Kalau toh memang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan, anggaplah Anda sebagai orang tua dulu tidak belajar agama. Allah takdirkan pula mendapatkan istri yang mu'allaf, yang makin jelas agamanya juga tidak tahu dan baru belajar. Maka sudahlah, generasi Anda mungkin agak sulit karena Anda harus bekerja, sehingga belajar pun agak kesulitan karena memikirkan biaya. Maka jangan gagal ketika mendidik anak. Anak Anda yang Anda jadikan senjata. Suruh anak Anda belajar agama. Kalau perlu, masukkan ke pesantren. Carikan ustadz untuk membimbingnya. Jangan pula gagal 2 kali. Anda sudah gagal, anak pula Anda gagalkan. Maka minimalnya adalah berhasil anak-anak Anda itu supaya bisa mendoakan ketika Anda sudah meninggal. Tapi kalau Anda bisa kemudian belajar sama-sama, tentu lebih baik lagi. Karena ini pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, tidak mesti harus secerdas ustaz. Hafal ini, hafal itu. Paham ini, paham ini. Tidak, minimalnya setiap ilmu yang Anda amalkan, berusaha, setiap ilmu yang Anda dapatkan, berusaha untuk diamalkan. Minimalnya amalan-amalan kecil dulu. Ya. Maka jangan diam. Rumah tangga itu harus bergerak. Tujuan Anda berumah tangga itu, rumah tangga hanya tujuan. Rumah tangga itu hanya sekedar wasilah, bukan tujuan. Tujuan Anda berumah tangga itu sama dengan saya berumah tangga, atau siapapun yang berumah tangga. Tujuan kita berumah tangga itu untuk mengantarkan kita ke hadapan Allah dan ke surganya. Tidak lebih dari itu. Kalau dengan rumah tangga mengantarkan ke neraka, buat apa? Rumah tangga itu bukan tujuan, itu wasilah saja. Oleh karena itulah maka Nabi SAW kenapa membimbing kita mulai dari mencari jodoh, fadfar bidzatiddin taribat yadak, ambil yang paling baik agamanya. Kemudian setelah menikah kita disuruh membimbing keluarga, kemudian setelah punya anak disuruh membimbing anak-anak kita supaya menjadi anak yang saleh dan soleh. Karena memang rumah tangga ini hanya wasilah. Tujuan kita hanyalah surga. Oleh karena itulah maka perbaiki niat kita kembali. Jangan rumah tangga menjadi tujuan hidup Anda sehingga Anda berhenti mengingkari sebuah kemungkaran dan mengajak sebuah kebaikan dan lupa akan belajar. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk nasihatnya untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Sino di Batang Kota. Jazakallah khairan Bapak untuk pertanyaannya. Insya Allah menjadi ilmu yang berfaedah bagi kita semua. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Pada pagi hari ini dari Umi Ais ya, Ibu Umi Ais di Singapura. Pertanyaan dari Ibu Umi Ais di Singapura. Ustaz, bagaimana ya Ustaz dengan seseorang
yang berbuat baik itu hanya ketika diingatkan, dinasehati, ataupun kalau dengar ceramah aja, Ustaz. Kalau sudah tidak dengar ceramah, tidak dalam majelis ilmu, tidak mendengarkan nasihat, maka ya sudah tidak berbuat baik lagi dan berbuat buruk lagi. Itu bagaimana ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Disitulah letaknya manusia. Terkadang perlu diingatkan. Saya nasihatkan kepada ibu yang bertanya. Persis seperti nasihat Rasul kepada Handalah, ghasilul malaika. Apa kata Rasul? Walakin ya Handalah sa'atan. Akan tapi wahai Handalah, bolehlah kau sibuk dengan dunia. Tetapi juga jangan lupakan untuk hadir di majelis ta'lim. Gunakan waktu sekali-kali sibuk dengan dunia, sekali-kali sibuk dengan akhirat. Karena kalau orang sudah tidak mau hadir di majelis ta'lim, tidak mau mendengarkan kajian-kajian ceramah-ceramah, maka dia akan dilupakan akhirat dan dikejarkan dengan dunia. Kalau sudah itu, maka Anda akan futur. Boleh jadi mungkin Anda akan terlena dengan syahwat dan syubhat. Naudzubillah. Maka kalau Anda sudah tahu bahwa setiap Anda mendengarkan ceramah, Anda akan berbuat baik. Dan ketika meninggalkan pengajian, Anda akan berbuat jahat. Teruslah Anda mengerjakan kebaikan. Dengarkan ceramah terus. Kan sudah tahu. Bahwa itu pemicu Anda berbuat baik, Anda mendengarkan ceramah. Terus saja mendengarkan ceramah. Bukankah sekarang Allah mudahkan? Anda bisa beli handset, kemudian letakkan di telinga. Anda bisa berjalan, dengar YouTube. Dengar ustadz-ustadz ceramah di YouTube kan itu. Tentu ustadz-ustadz yang baik. Kalau dengan cara itu Anda berbuat baik, lakukan terus. Setiap Anda lalai, dengar lagi ceramah. Setiap Anda lalai, dengar lagi ceramah. Apa susahnya? Kalau memang dengan itu Anda bisa berbuat baik gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena bagaimana yang namanya iman itu memang yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka hindari maksiat. Supaya iman kita minimalnya walaupun tidak bertambah stabil. Sebab iman kalau sudah jatuh akan sulit naiknya. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqamah. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita, bukan kita yang membolak-balikan hati kita sendiri. Tapi Allah yang membolak-balikan hati kita. Maka minta kepada Allah agar hati yang dibolak-balikan Allah itu ditetapkan di atas keimanannya, ketaatannya dan agamanya. Supaya kata istiqamah. Kalau sudah tahu Anda seperti itu, mudah futur, mudah maksiat, mudah berbuat baik, maka minta kepada hidayahnya. Supaya Allah Subhanahu wa taala terus mengarahkan kita kepada kebaikan dan kita hanya berharap supaya kita ditutup juga dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Falyatafadhal.